Halo anak-anak yang berada di rumah, bertemu lagi dengan Bapak di Chapel TK Kristen Kalvari. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Anak-anak di rumah juga boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari ini anak-anak di rumah boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam chapel pada hari ini. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk anak-anak agar dapat bertumbuh dan juga dapat berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, kita bisa memuji Tuhan, yaitu ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Apa anak-anak? Judulnya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Anak-anak boleh ikut bernyanyi di rumah ya. Kita sudah memuji Tuhan pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada firman Tuhan. Anak-anak diharapkan di rumah ya dapat duduk dengan tenang, duduk dengan diam, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang akan kita belajar pada hari ini adalah Allah yang kudus. Apa anak-anak? Ya, Allah adalah kudus. Yang diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat 45 dan juga Yosua pasal 24 ayat yang ke-19. Ya, anak-anak, kalau bisa buka Alkitabnya di rumah, boleh membuka Alkitabnya ya. Kalau tak bisa membuka Alkitabnya, silakan suruh papa mamanya untuk membukakan Alkitabnya di rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Tentunya anak-anak di rumah baik-baik saja bukan? Nah, Bapak mau cerita tentang Allah adalah kudus. Apa itu kudus anak-anak? Tahu nggak anak-anak apa itu kudus? Kudus itu ya berarti suci, ya bisa berarti juga sakral, ya tidak ada cacatnya, tak ternoda, ya tidak bercampur. Terus apa lagi? Tidak kompromi dan terpisah dari
kelemahan-kelemahan manusia. Itulah yang disebut dengan kudus, ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak itu harus ingat ya, bahwa Allah adalah kudus. Maka dalam diri Allah tidak ada noda, ya, sebab Allah adalah kudus. Tidak ada noda sedikit pun yang terdapat di Allah. Tidak ada, ya. Jadi sedikit pun dan tidak dapat berkompromi dengan dengan moral yang rusak. Itu membuktikan bahwa Allah adalah kudus. Bagaimana dengan kita sebagai manusia, anak-anak? Ya, kita manusia itu cenderung berbuat dosa. Manusia cenderung berbuat dosa. Mengapa? Mengapa manusia cenderung berbuat dosa, anak-anak? Karena nenek moyang kita, siapa nenek moyang kita sih? Yaitu Adam dan Hawa. Ya, nenek moyang kita itu tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga anak-anak, oleh satu orang yang berdosa, ya, semuanya ikut jatuh di dalam dosa. Ya, karena satu orang berdosa, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa, semuanya jadi ikut berdosa. Termasuk orang tua, ya, termasuk orang dewasa, anak-anak, bahkan ya bayi di dalam perut juga ada dosanya. Apa anak-anak? Ya, termasuk bayi di dalam perut juga ada dosanya. Ya. Nah, apa buktinya, anak-anak? Ya, buktinya adalah setiap orang pasti akan binasa. Apa anak-anak? Bukti dari dosa tersebut bahwa setiap orang pasti akan binasa atau mati. Ya, jadi itulah buktinya manusia berdosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah apa, anak-anak? Upah dosa adalah maut atau kematian. Ya. Nah, tetapi ada kabar gembira loh, anak-anak, ya. Allah yang kudus, ya, juga adalah Allah yang kasih dan maha kuasa. Apa, anak-anak? Ingat, Allah yang kudus juga adalah Allah yang kasih dan Allah yang maha kuasa. Ya, Allah begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin setiap manusia itu berdosa. Setiap manusia yang berdosa itu, ya, dilempar ke dalam ke dalam neraka. Ya, ke dalam Ke dalam neraka. Neraka itu tempat yang tidak boleh kita pergi, anak-anak. Karena neraka adalah tempat orang-orang yang berdosa. Apinya tidak padam, ulatnya itu tidak mati. Ya, senantiasa membakar kita terus menerus. Mau nggak anak-anak dilempar ke dalam neraka? Jangan mau, anak-anak, ya. Tetapi ya, Allah telah mempersiapkan keselamatan untuk kita. Ya, apa, anak-anak? Ya, Allah telah mempersiapkan keselamatan untuk kita, yaitu dengan apa? Dengan mengutus putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah 100%, ya, yang menjelma menjadi manusia 100%. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, ya, termasuk anak-anak yang ada di rumah, termasuk orang tua anak-anak, termasuk bapak, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini
ingin menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Bagaimana cara Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita? Yaitu dengan mati di atas kayu salib. Ya, udah mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan apa? Menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Dan apa? Pada akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya. Oleh karena itulah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Maka dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, akan memperoleh hidup yang kekal loh anak-anak. Itu adalah janji Tuhan kepada kita semua. Ingat apa janji Tuhan? Ya, barang siapa yang percaya kepadanya maka akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, sudah mengerti? Nah, pertanyaannya untuk anak-anak. Apakah anak-anak mau selamat? Mau nggak anak-anak selamat? Kalau anak-anak mau selamat, ya, anak-anak harus apa? Anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa? Kalau anak-anak di rumah, ya, mau selamat, termasuk Bapak kalau mau selamat, termasuk yang lain kalau mau selamat, hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua akan diselamatkan, ya. Anak-anak juga di rumah kalau percaya Tuhan Yesus juga akan selamat. Tetapi anak-anak jangan hanya selamat sendiri saja, ya. Anak-anak harus apa? Mengajak papa mamanya, mengajak kakek neneknya, adik kakaknya, tetangga-tetangganya. Untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan selamat. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tugas untuk anak-anak, ya, apa tugasnya? Wah, kabarkan tentang Yesus kepada orang tua yang ada di rumah, tetangga-tetangganya yang belum percaya Yesus semuanya. Kabarkan tentang Tuhan Yesus. Papa, mama, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita loh di atas kayu salib. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, jika anak-anak lakukan itu semua, itu berarti anak-anak menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar, ya, bahwa Allah adalah kudus, ya. Apa? Bahwa Allah adalah kudus. Jadi anak-anak harus selalu ingat, ya. Anak-anak harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, ya. Allah yang harus kita hormati. Allah yang tidak berdosa, tidak seperti manusia yang berdosa. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk anak-anak yang ada di rumah. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa Allah adalah kudus. Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, yang tidak berdosa, yang tanpa cacat, yang selalu mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk anak-anak yang ada di rumah, yang setelah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di chapel berikutnya.